Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tulab? Asallahu ayyahfadhakum jami'an. Thayyib, al-an sanabahatsu an keautentikan Al-Qur'an atau keaslian Al-Qur'an. Ya, kita sudah memasuki bab ketiga dari Al-Qur'an hadis kelas 10 di semester 1 ini. Langsung saja menghayati keautentikan Al-Qur'an, ini judul utamanya. Nah, sebelum masuk pada materi bab 3, kita review materi minggu kemarin terlebih dahulu. Coba kalian jelaskan secara singkat terkait 3 fase dalam penulisan dan juga pengumpulan Al-Quran. Oke, masih ingat? Coba kita hitung bersama ya. 1, 2, 3. Ya, dalam fase pengumpulan dan penulisan Al-Quran, fase pertama itu pada masa Rasulullah, kemudian yang kedua adalah pada masa Khalifah Abu Bakar, dan yang ketiga adalah pada masa Khalifah Utsman. Nah, ada 3 fase. Yang pertama pada masa atau pada fase pertama, masa Nabi atau masa Rasulullah, itu masih terbatas pada penghafalan dan juga minim tentang penulisan. Kemudian yang kedua pada masa Abu Bakar, ini sudah mulai ada inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran dikarenakan banyaknya para hufal yang meninggal saat perang. Dan yang ketiga adalah terjadi pada masa Khalifah Utsman, di mana sudah ada inisiatif untuk menuliskan ulang ya, dan menyatukan dialek-dialek yang sudah ada pada masa itu, karena banyaknya dialek yang dikhawatirkan akan memecah belah umat, maka dijadikan satu mushaf Al-Quran. Jadi kira-kira begitu materi yang kemarin ya. Kita lanjutkan. Nah, di bab 3 ini kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Yang pertama, kalian harus mampu menganalisis bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Yang kedua adalah dapat menyajikan contoh-contoh bukti dari keautentikan Al-Quran tersebut. Ya, ini do you know ya, kalian tahu atau tidak? Ya, yang pertama bahwasanya klaim penemuan Al-Quran ya, selain terjadi di Timur Tengah, ini terjadi pula di Nusantara. Jadi ada teks-teks Al-Quran atau mushaf Al-Quran kuno yang ditemukan, yang tidak hanya di Timur Tengah, melainkan juga di Nusantara atau di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri yang dimaksud adalah karya dari Mas Khalifah Ibnu Al-Habib Al-Masfuh, yakni beliau berasal dari Banyuwangi. Nah, adapun sekarang teks Al-Quran kuno atau mushaf Al-Quran kuno tersebut yang ditulis oleh Mas Khalifah sudah disimpan ya di Perpustakaan Nasional yang berada di Malaysia. Nah, kita sebelumnya harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya keautentikan Al-Quran itu apa sih? Ya, keautentikan Al-Quran ini nanti bisa berupa dalam 2 hal. Yang pertama adalah berupa penjagaan Allah, dan yang kedua adalah berupa mutawatir. Yang mutawatir sendiri dapat dipahami sebagai yakni sebagai turunnya Al-Quran ya, yang diberikan kepada banyak orang, dan banyak orang tersebut tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Nah, itu adalah definisi dari mutawatir. Nah, ini analisis tentang definisi dari kata autentik atau keautentikan Al-Quran. Kata autentik sendiri itu berasal dari bahasa Inggris authentic, yang berarti adalah asli. Nah, ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sementara keautentikan Al-Quran itu memiliki arti keaslian Al-Quran. Nah, keaslian Al-Quran ini maksudnya adalah Al-Quran memang murni berasal dari Allah, bukan buatan dari Rasulullah sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum kafir Quraisy. Nah, ini kita akan masuk pada bukti keautentikan Al-Quran 1. Ya, saya tulis 1 karena nanti ada bukti keautentikan yang kedua. Untuk bukti keautentikan yang 1 atau yang pertama ini,
Allah telah menjamin ya untuk menjaga kemurnian dan keaslian Al-Qur'an sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an serta kami pula lah yang benar-benar menjaganya atau memeliharanya. Nah, di sini kita akan mengetahui sebenarnya apa sih penafsiran dari ayat tersebut. Di sini disajikan beberapa penafsiran. Yang pertama dari tafsir Al-Wajiz. Nah, maksud dari ayat tersebut adalah sesungguhnya Allah ya yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya Allah pula yang benar-benar memelihara. Nah, memeliharanya dari segala hal. Yang pertama adalah dari pemalsuan, yang kedua dari perubahan, dari penggantian, penambahan maupun pengurangan. Nah, inilah jawaban atas tuduhan-tuduhan dan pengingkaran serta olok-olok dari orang-orang kafir terhadap Rasulullah yang meragukan tentang keaslian atau kemurnian Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah dari tafsir Kemenak atau tafsir Kementerian Agama. Di situ lebih singkat ya, sesungguhnya kami maksudnya di situ Allah yang menurunkan Al-Qur'an melalui perantara malaikat Jibril dan yang selalu memelihara keaslian, kesucian, kekekalan hingga akhir zaman. Yang ketiga ada tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, di mana di sini dijelaskan bahwasanya dengan keagungan dan kekuasaan kami, maksudnya kami adalah Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi dan kami yaitu Allah yang menjaganya hingga akhir kiamat dari segala perubahan. Nah, barangkali kalau misalnya anak-anakku semua menyaksikan beragam berita tentang percobaan pemalsuan Al-Qur'an, pasti di situ akan ada penolakan-penolakan ya dari orang-orang yang ahli maupun yang menghafal Al-Qur'an, baik secara bacaannya maupun penulisannya. Dan ini juga sebagai salah satu bentuk penjagaan Al-Qur'an dari Allah dari segala bentuk perubahan-perubahan yang terjadi. Makanya dari dulu Al-Qur'an diturunkan hingga sekarang semuanya terjaga keasliannya ya, atau terjaga dari segala perubahan-perubahan atau intervensi dari manusia. Untuk bukti keautentikan Al-Qur'an yang kedua, nah ini to be continue. Jadi minggu depan kita akan bertemu kembali untuk membahas bukti keautentikan Al-Qur'an yang kedua. Ya, tidak usah saya bocorkan sekarang ya, karena minggu depan kita akan bertemu kembali. Kafa minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.